Oh ya, sebelum duduk kita berdiri lagi ya. Ada kita sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa dengan doa dulu. Satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, adalah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara iman katolik dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur karena Tuhan kehadiran-Mu, atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Tuhan, kami mohon bimbinglah kami hingga kegiatan kami selesai pada hari ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut juga, saya mau ngecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Silakan duduk. Kasih Pak. Ya. Kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Ya. Kita baca lagi kesepakatan kelas kita hari ini. Coba. Fokus pada pembelajaran. Tidak boleh menggunakan perangkat komputer sebelum ada instruksi sebenarnya. Ya, kesepakatan kita adalah fokus pada Pembelajaran. lalu tidak boleh menggunakan komputer tanpa instruksi dari saya. Karena perangkat ini rentan dengan kerusakan dan perangkatnya mahal ya, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Terima kasih. Ini tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Menjelaskan yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, oke, terima kasih. Itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Kita harus mempunyai tujuan. Ya, seperti tadi tujuan pelajaran kita ya. Lalu berikutnya, inilah materi kita pada hari ini. Apa materinya? Pengenalan bola ya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke dalam materi kita, saya recalling dulu. Yang saya ingin tahu seberapa kuat kamu mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah saya ajarkan di kemarin. Ya. Ada yang tahu? Apa? materi tentang dekomposisi, Pak. Iya, tepuk tangan buat dia. Sekali tepuk salut buat dia. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pola. Pola ada di sekitar kita, baik dalam angka, bentuk, jadwal kehidupan, maupun dunia digital. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pola angka. Pola angka membantu kita mengenali keteraturan dalam bilangan. Contohnya, bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10. Polanya selalu bertambah 2. Dengan mengenali pola, kita bisa menebak angka selanjutnya dengan mudah. Kedua, pola bentuk atau gambar. Kita sering menemukan pola pada bentuk-bentuk geometri atau susunan benda. Contohnya, pola segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran.
Dengan pola ini, kita tahu bentuk berikutnya pasti segitiga. Ketiga, pola dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jadwal sekolah. Senin ada upacara, Selasa ada olahraga, Rabu ada pramuka. Dari pola ini, kita bisa tahu kegiatan yang akan datang tanpa harus melihat jadwal lagi. Keempat, pola digital. Dunia teknologi penuh dengan pola. Misalnya pola kunci pada layar smartphone, pola angka pada PIN ATM, atau pola data yang tersimpan di komputer. Pola ini membuat sistem bisa bekerja dengan teratur. Jadi, pola membantu kita memahami keteraturan di sekitar kita. Ada pola angka, pola bentuk, pola jadwal, dan pola digital. Dengan mengenali pola, kita bisa berpikir lebih teratur dan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Saya Stefanus Geong, S.Com, mengucapkan, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video ini, apakah yang kalian dapatkan dari video ini? Ayo, apa? Pentingnya pola untuk kehidupan sehari-hari. Yang lain? Kita tetap mengenal pola. Yang lain lagi? Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Ada, coba. Pola dan jenis-jenis. Pola dan jenis-jenisnya. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ada pertanyaan pemantik buat kalian. Ini dia. Kalau pola seperti ini berulang terus, apa yang terjadi berikutnya ya? Ada 2, 6, 12, 20, dan 30. Kira-kira angka berikutnya berapa? Angkat tangan, yang tahu. Oke, dia langsung. Coba kamu sekarang sebentar. Saya siapkan papan tulisnya dan saya sudah tuliskan dia punya listnya kemarin. Ini, ya, silakan. Iya. Apakah benar ini? Benar. Nah, mengapa benar? Ayo, coba jelaskan. Satu. Karena polanya selalu ditambahkan. Iya, ditambahkan apanya? Contohnya 2 ditambahkan dengan plus 4 sama dengan 6. Ya. 6 ditambahkan plus 6 sama dengan 12. Terus 12 ditambah plus 8 sama dengan 20. 20 ditambah plus 10 sama dengan 30. 30 ditambah plus 12 sama dengan 40. bagaimana kamu bisa dapatkan angka 12? Karena ditambahkan dengan plus 2. Oke. Berarti 10 plus angka 2 di bawah itu sehingga mendapatkan angka 2. 12. Nah, sekarang 12 ditambah 30 menjadi 40. berarti kita mengenal pola berikutnya. Selanjutnya juga seperti itu. Terima kasih sekali dulu. Tepuk tangan buat dia. Bagus sekali. Sudah masuk akal ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Tunggu. Selanjutnya sebentar ya. Ya.
Ya, anak-anak, apa itu pengenalan pola? Iya, oke, kita fokus di kata yang berwarna itu ya. Mencari kesamaan, mencari perbedaan, atau mencari keterkaitan dalam satu data, peristiwa atau permasalahan, sehingga kita bisa lebih mudah memahami dan menemukan apa? Solusi. Ya, itu pengenalan pola. Lalu ada 4 konsep pola dalam berpikir komputasional. Ya, dalam berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Yang pertama itu adalah elemen dekomposisi. Berikutnya elemen mengenal pola. Berikutnya elemen apa? Abstraksi. Dan elemen berikutnya adalah algoritma. Nah, hari ini kita belajar yang namanya pengenalan pola. Ya. Ada 4 konsep pola dalam berpikir komputasional. Ya. Yang pertama itu adalah pola bilangan. Ya. Yang kedua pola bentuk dan gambar. Dan yang ketiga pola jadwal kehidupan. Dan terakhir pola teknologi. Ya. Atau phase recognition. Lalu ini adalah contoh pola angka. Ya. Kita lihat di depan ini ada angka 1, ya. Angka 3, angka 6, angka 10, angka 15 dan seterusnya. Ini pola bilangan segitiga. Ya. Ini juga masih pola angka. Ini pola angka, pola bilangan berpangkat. Ya, ini contohnya. Kita lihat ya, berpangkat 5 ini. Lalu ini juga masih pola angka. Ini pola angka yang sudah kita kerjakan tadi. Ya. Ya, kamu sudah bisa mengerjakan pola ini ya. Oke. Berikutnya, ini kita sudah masuk di pola. Pola yang kedua adalah pola bentuk, gambar atau simbol. Seperti ini dia. Ada motif-motif, lalu ada seperti ubin lantai. Ini juga masih pola bentuk. Ya, ini ada gambar batik, ya, model-model batik. Ini juga masih bentuk pola bentuk. Nah, ini masih pola jadwal. Pola ketiga, ya. Pola jadwal dalam kehidupan. Ya. Contohnya adalah 7 kebiasaan. Coba sebutkan. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup sehat. Oke, itu contoh dari pola jadwal kehidupan. Ini juga sama. Pola jadwal dalam kehidupan ya. Ini contohnya kegiatan harianku. Ya, kalian bisa mengenali pola kegiatan harian dari bangun pagi sampai tidur lagi. Ya. Lalu berikutnya jadwal kerja mingguan. Kalian bisa buat jadwal kerja mingguan. Misalnya hari Senin kerjanya apa, Selasa kerjanya apa, Rabu kerjanya apa sampai dengan Sabtu. Ya. Lalu berikutnya ini pola jadwal, masih pola jadwal. Dan ini jadwal pelajaran. Misalnya hari Senin pelajarannya apa, Selasa sampai Sabtu. Pasti kalian nah ya, tidak perlu melihat jadwal lagi karena sudah mengenal polanya. Nah, yang terakhir ini adalah pola teknologi. Pola teknologi. Siapa yang pernah buat pola di handphone? Ya, sudah pada mengenal pola di handphonenya, sudah pernah buat ya? Ya. Ini juga contohnya. Ya, ini dengan menggunakan sidik jari, ya, sama dengan yang pola.
Oke, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita SPI supaya semangat. Ya, silakan. Yang bisa SPI silakan berdiri. PP di depan. Ya, PP silakan. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Kalian akan dibagi ke dalam kelompok kecil. Ya, ini kelompok kecil saya bagi berdasarkan nama-nama pola tadi. Ya. Yang pertama pola angka, mana pola angka? Oke, karena saya sudah bagi tadi ya. Lalu yang kedua kelompok pola bentuk. Angkat tangan pola bentuk. Semangat pola bentuk. Kebetulan buat mereka ini. Kelompok pola bentuk. Berikutnya kelompok pola jadwal. Mana pola jadwal? Laki-laki semua pola jadwal. Lalu berikutnya kelompok pola digital. Oke, saya akan membagi LKS nanti kepada kalian. Ini pertanyaan ya, soal yang kalian kerjakan sesuai dengan nama kelompok kalian. Ada kelompok angka, bentuk, jadwal, dan digital. Ini pertanyaannya ya. Silakan kalian catat, saya bagikan kertas. Saya kasih waktu 20 menit. Pola angka, pola bentuk, pola jadwal. Pola jadwal di sini ya. Pola jadwal, pola digital. Oke, saya kasih waktu 20 menit, nanti presentasi di depan. Kami tuliskan. Diskusi ya. Tulis juga nama-nama anggota kelompok di bawahnya ya. Di bawahnya tulis nama anggota kelompok. Nanti di depan memperkenalkan diri, siapa pembicaranya, lalu anggotanya siapa. Nah, saya ke depan anggotanya. Presentasi satu per satu setiap kelompok. Karena di dalam ini ada 5 nomor, kalian presentasikan hanya 2 nomor saja nanti, supaya menghemat waktu ya. Nanti hasil kerjanya dikumpulkan ke saya. Ya. Iya Pak. Bisa juga lewat Google Form nanti saya bagikan Google Form. Ya. Iya Pak. Ada yang sudah selesai? Ada? Yang lain dulu nih, masih lanjut. Dan tunggu selesai semua. Tunggu selesai semua.
Oke, saya panggil kelompok angka untuk maju presentasi di depan. Perkenalkan nama pembicaranya, lalu nama teman-temannya yang serius, ya. Oke, sini sedikit. Ya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok angka ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Sekolah Dian, kelas 8B. Nama saya Evi Harjo, kelas 8. Nama saya Vitalis Gerabio, kelas 8D. Nama saya Maria Magdalena Delita, kelas 8B. Nama saya Maria Fatima Mersi, kelas 8D. Pertanyaan pertama, tentukan pola dari bilangan 2, 4, 6, 8. Lanjutkan 5 angka berikutnya. Jawaban 10, 12, 14, 16, 18. Pola plus 2. Pertanyaan kedua, diberikan pola 1, 4, 9, 16, 25. Lanjutkan 3 angka berikutnya. 36, 49, 64. Pola bilangan 2. Ya, udah buat mereka. Ada pertanyaan buat mereka? Tidak ada. Nah, oke. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, berikutnya kelompok tunggu. Kelompok digital. Ya. Ya. Silakan. Ini ladies semua ya. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok digital akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Revalina Monika, kelas 8D. Nama saya Maria Valentani, kelas 8D. Nama saya Maria Oktari Bahagia, kelas 8D. Nama saya Maria Serna Panjang, kelas 8D. Nama saya Maria Khalifah Cahaya, kelas 8D. Nama saya Maria Oktavian Yun, kelas 8D. Pertanyaan pertama. Tentukan pola bilang dari 1,10, 11, 100, 101. Lanjutkan tiga angka berikutnya. Jawaban nomor 1. 110,6, 111,7, 1000,8. Pertanyaan nomor 2. Tentukan pola angka digital berikut 101,202,303,404. Lanjutkan 3 angka berikutnya. Nomor 2. 505,606,777. Pola plus 101. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin ada pertanyaan buat mereka? Tidak ada, Pak. Silakan dulu ya. Berikutnya saya panggil kelompok berapa? Kelompoknya Pak. Kelompoknya Pak. Ya. Sudah ya? Belum? Silakan. Kelompoknya Pak. Inilah Pak semuanya. Silakan. Perkenalkan dulu kelasnya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Igles Yasrul Tues, biasa dipanggil Igles.
Perkenalkan, nama saya Maria Lestari Irban, biasa dipanggil Tani. Perkenalkan, nama saya Ronald Bagu, bisa dipanggil Rona. Perkenalkan, nama saya Rezi Julian Eko, bisa dipanggil Rezi. Pertanyaan nomor 1. Susun pola jadwal bangun tidur Senin sampai Jumat jam 5.30, Sabtu sampai Minggu jam 6.00. Apa polanya? Jawaban. Pola 5 hari bangun 5.30, 2 hari bangun 6.00. Nomor 2. Buat pola jadwal kegiatan belajar setiap sore. Misalnya, belajar jam 1 jam, istirahat 30 menit, belajar lagi 1 jam. Jawaban nomor 2. Belajar, istirahat, belajar berdua. Baik, terima kasih. Itu saja. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan. Masa tidak ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Sudah aman dulu. Selamat berdoa. Kelompok terakhir kita beri tepuk tangan ya. Ini kelompok terakhir kita. Kelompok pola bentuk. Siapa bentuknya? Ya, biarkan mereka yang presentasikan di papan tulis ya. Satu papan tulis ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mario Fabian Eka Jenia, biasa dipanggil Eka. Perkenalkan, nama saya Maria Akanti Tirsanari, bisa dipanggil Tirsa. Perkenalkan, nama saya Maria Pujian saya, biasa dipanggil Cindy. Nama saya Nini Kusari Baru, bisa dipanggil Nani. Jangan ketawa. Ya, serius. Fokus, tepuk fokus. Tepuk fokus. Ya, tepuk fokus. Fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Kurang fokus. Tepuk fokus. Kurang fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, terima kasih. Fokus ya, teman-teman. Fokus ya. Ya. Jangan kamu gambar. Ya. Pilih warnanya. Pilih warna. Silakan pilih warna yang mana. Oke, ini papan elektronik kita. Ya. Di tengah-tengah, jangan kalau atas, kalau susah nanti. Nomor 1. Kamu kesana nanti seperti kelihatan nanti ya. Soalnya bagaimana baca temannya? Dia gambar nanti temannya yang baca soalnya bagaimana? Satu orang gambar, satu orang baca soal. Terus kamu terus gambar. Gambar segitiga bertingkat dengan jumlah bintang bertambah 1 tiap baris. Baris 1 sampai 5. Oke. Ya. Baris 1. Baris 1 berapa sih? Baris 1 1 gambar Pak. Ya. Baris 2 2 gambar. Baris 3 3 gambar sampai selesai Pak. Sampai baris ke-5. 5. Sehingga Membentuk persegi 3. Oke, ya. Lanjut. Soal nomor 2. Di sebelahnya bisa ganti warna supaya lihat ini ganti warna. Lihat perbedaan.
Oke, sebelah. Kan ada hitam putih ya. Sebelah. Tentukan pola bentuk garis hitam putih. Lanjutkan dengan langkah berikut. Oke. Pola hitam putih. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kamu jelaskan. Baik, jawaban nomor 2-nya adalah pola selang-seling, Ya. yaitu pola putih, hitam, dan putih hitam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik. Ya. Dan terakhir adalah kelompok pola bentuk kita sudah presentasikan. Ya, kemudian untuk kita semua hari ini. Anak-anak, pola yang baru saja kalian diskusikan ternyata ada dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Lihat, ada dalam sehari-hari, ya. Ya, nah, kita lihat pola angka bisa kita temui saat menghitung apa? Kalau uang jajan, kamu rajanya sudah ada. Uang jajan, nomor rumah, atau misalnya sekolah. Lalu berikutnya pola bentuk. Dalam ubi lantai, bahkan dalam desain gadget, ya. Berikutnya pola jadwal. Oke, pola digital. Nah, berikutnya ada pola wajah, ada pola suara, dan juga ada pola kebiasaan kita di internet yang memberikan rekomendasi video, musik, atau iklan. Contohnya di beranda YouTube kalian itu atau di beranda TikTok itu selalu saja muncul video yang selalu kamu nonton atau video-video kesukaan kamu. Misalnya seleranya olahraga, ya di berandanya muncul olahraga. Seleranya suka nonton artis-artis, yang munculnya artis-artis. Ya. Yang suka belajar digital, belajar teknologi, pasti videonya tentang video teknologi, gitu ya. Oke, menurut kalian pola apa yang paling mudah ditemukan? Ayo. Pola bentuk. Mengapa? Karena bisa ditentukan di mana-mana. Karena bisa ditemukan di mana-mana. Tengok begini, lihat bentuk. Tengok begini, lihat bentuk. Tengok begini ada meja. Lihat begini ada rambutnya dia, ada mukanya dia, bentuknya ya. Nah, lihat keluar ada bentuk di luar ya. Sehingga bisa ditemukan di mana-mana. Nah, pola yang paling sulit. Ayo, coba. Pola digital, Pak. Mengapa? Karena
sulit untuk diingat. Contohnya? Contohnya password, Pak. Password. Apa lagi? Ayo. Itu saja. Ya. Contohnya password atau nomor handphonenya orangnya. Siapa yang juga baca di sini? Oke. Nah. Berikutnya kita masuk ke dalam ya kesimpulan kita. Coba baca sama-sama dari sini. Ini. Satu. Pola. Oke, berikutnya. Berikutnya. Oke, pola mencari dasar dari teknologi dan AI sehingga memahami pola, membaca. AI ini bisa membaca pola-pola, ya, sehingga dia bisa menampilkan pola-pola itu kepada kita. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kalian sukanya nonton video pembelajaran pasti muncul video pembelajaran ini. Apa yang ini apa? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Iya, atau kecerdasan buatan. atau apa? Artificial intelligence. Ya. Ya, hari ini kalian sudah belajar bahwa pola ada di angka, ada di jadwal, bahkan digital. Pola juga menjadi dasar secara kerja teknologi. Semakin baik kalian mengenali pola, semakin mudah kalian memahami dunia sekitarnya. Lalu terakhir kalian bisa kerja tugas rumahnya. Ini silakan kalian catat dulu tugas rumahnya. Catat guys tugas rumahnya. 3 contoh pola di rumah atau lingkungan sekitar. Boleh angka, bentuk, jadwal atau digital. Tulis dan jelaskan aturannya dalam 1 sampai 2 kalimat. Contoh pola bentuk ubin di lantai, pola jadwal TV, lalu pola angka dalam kalender. Sudah tulis? Sedikit lagi, Pak. Ya. Baik, itu tugas rumahnya ya. Sudah fokus ke sini. Nanti yang belum selesai dan catat dari temannya sudah. Nah, baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang pola ya. Ada 4 pola. Apa tadi? Pola angka, pola bentuk, pola lalu. Oke, terima kasih atas perhatian kali ini untuk kalian ya. Lalu kita boleh pulang. Sebelum pulang kita akhiri dengan sebelum memimpin doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara katolik. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat rahmat yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbingilah kami dalam perjalanan pulang, jauhkanlah kami dari segala ruzahan. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa.
Karena sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Pak.